KPUD Sarolangun pastikan tidak ada pasangan calon yang melakukan kampanye akbar. Bawaslu tingkatkan pengawasan pada masa tenang Pilkada 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Sabtu 23 November 2024. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Cynthia Permana. Dan saya Yogi Aprilianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini saudara, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh nomor urut 5, Pusri Amsyi dan Mulyadi Yaakob, menggelar kampanye akbar di lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh. Dalam kampanye tersebut, paslon nomor urut 5 mempertegas komitmen mereka dalam mengatasi banjir dan mengatasi permasalahan sampah di Kota Sungai Penuh. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh nomor urut 5, Pusri Amsyi dan Mulyadi Yaakob, menggelar kampanye akbar di lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh. Dalam orasinya, Pusri Amsyi menegaskan komitmen mereka untuk membawa perubahan nyata bagi masyarakat Sungai Penuh, terutama untuk mensejahterakan warga Kota Sungai Penuh dan mengatasi banjir serta mengatasi persoalan sampah di Kota Sungai Penuh. Meluap-luap di sungai Batang, Merau, dan sungai-sungai lain. Sampah masih bertebaran di mana-mana, ada di mana-mana, tidak selesai sampai sekarang. Ini tugas kami berdua ya Pak ya. Jadi janji kami berdua, insya Allah banjir tidak ada lagi, sampah kita hapuskan. Dalam kampanye akbar paslon independen ini dihadiri sejumlah tokoh masyarakat yang turut menyatakan dukungannya kepada pasangan nomor urut 5 dengan visi dan misi yang mereka tawarkan. Pasangan nomor urut 5 ini berharap dapat memperoleh kepercayaan penuh dari masyarakat Kota Sungai Penuh pada Pilkada Serentak 2024. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pada debat publik yang dilaksanakan KPU Kabupaten Batanghari, calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari mengusung visi Batanghari Super Tangguh dengan mengedepankan peningkatan perekonomian serta infrastruktur lebih baik. Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif dan Bakhtiar menyampaikan sejumlah program pembangunan yang diusungnya pada debat publik yang digelar KPU Batanghari pada Sabtu pagi 23 November 2024. Visi Batanghari Super Tangguh merupakan jargon dari paslon tunggal yang mengutamakan suksesnya perekonomian, terdepan, agamis, nyaman, gotong royong, bermutu, dan harmonis. Fadil dan Bakhtiar menyampaikan salah satu langkah yang diperlukan yakni peningkatan infrastruktur jalan yang ada di Batanghari serta semua tujuan dari visi tersebut bisa dicapai lebih maksimal. Fadil Bakhtiar untuk mencoba menyempurnakan program Tangguh ini menjadi Super Tangguh, yaitu sukses perekonomian dengan tetap mengedepankan daya saing pertanian, mewujudkan masyarakat yang lebih agamis, menciptakan ruang publik yang lebih nyaman dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dengan birokrasi yang harmonis. Insya Allah seluruh jalan di Kabupaten Batanghari menuju desa kita bisa diselesaikan dalam 3 tahun ke depan. Debat publik yang dilaksanakan KPU Batanghari ini hanya dilaksanakan satu kali, mengingat Pilkada Batanghari tahun ini hanya terdapat satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari pada Sabtu pagi mendapat pengamanan ketat dari Polres Batanghari. Sebanyak ratusan personel dikerahkan untuk pengamanan tersebut. Pelaksanaan debat publik Cabup dan Cawabup Batanghari mendapat pengamanan ketat dari pihak kepolisian. Dalam pengamanan tersebut, sebanyak 100 lebih personil dikerahkan untuk bersiaga di beberapa titik, mulai dari pengaturan lalu lintas hingga pintu masuk lokasi debat. Selain itu, untuk menjamin kelancaran selama debat berlangsung,
pihak kepolisian juga melakukan pengecekan kepada setiap tamu undangan yang hadir dan ingin masuk ke dalam ruang debat. Selain kepolisian, TNI, Satpol PP, serta Dishub daerah setempat juga turut membantu pengamanan selama debat publik berlangsung. Pengamanan ketat yang dilakukan ini sebagai bentuk bagian dari komitmen pihak kepolisian, TNI maupun pihak berwenang terkait untuk menjaga kondisivitas Pilkada Serentak 2024 yang ada di Kabupaten Batanghari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Di Kabupaten Sarawangun selama masa kampanye berlangsung, tidak ada pasangan calon yang melaksanakan kampanye akbar. Mayoritas pasangan calon menggelar kampanye tertutup dan terbatas. Dari seluruh pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Sarawangun tahun 2024, dipastikan tidak ada yang mengajukan rencana rapat umum atau kampanye akbar. Komisioner KPUD Sarawangun Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Ari Wibowo mengatakan, sesuai regulasi setiap pasangan calon, paslon bupati dan wakil bupati mendapat 1 kali kesempatan untuk menggelar kampanye akbar. Kesempatan tersebut bisa dilaksanakan dari awal masa kampanye, dimulai tanggal 25 September sampai 23 November. Namun jadwal dan kesempatan ini tidak dimanfaatkan oleh pasangan calon peserta Pilkada Serentak di Kabupaten Sarawangun. Sementara untuk tingkat provinsi, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur melaksanakan kampanye akbar diperbolehkan sebanyak 2 kali. Ari menjelaskan, untuk pertemuan terbatas dan tatap muka, pasangan calon diperbolehkan melakukan kegiatan ini. Bahkan sepanjang 2 bulan masa kampanye berlangsung, seluruh pasangan calon melaksanakan kampanye tatap muka terbatas. Menerima surat ataupun kita juga sudah menghimbau untuk terkait paslon yang mau melaksanakan kampanye akbar. Tapi sampai hari ini juga kita belum menerima adanya untuk jadwal terkait kampanye akbar dari masing-masing calon. Itu bisa juga tidak dilaksanakan, cuman KPU hanya menyediakan itu bahwa ini ada kampanye akbar. Kalau paslonnya tidak melaksanakan juga tidak ada ini juga kan, karena memang ini ruang bagi paslon untuk melakukan kampanye. Metode kampanye yang paling banyak dilakukan oleh pasangan calon diantaranya door-to-door dan silaturahmi ke masyarakat, serta melakukan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan perundang-undangan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kabupaten Tebo menerima 13 laporan dugaan pelanggaran Pilkada Serentak tahun 2024. Meski demikian, belum ada dugaan pelanggaran yang mengarah ke pidana. Selama tahapan Pilkada Serentak tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Tebo menerima 13 laporan dugaan pelanggaran. Dugaan pelanggaran yang dilaporkan berupa kode etik netralitas ASN, administrasi, dan lain sebagainya. Anggota Bawaslu Kabupaten Tebo Edi Kurniawan mengatakan, dari semua laporan tersebut ada yang tidak bisa ditindaklanjuti. Pasalnya setelah hasil pemeriksaan dan klarifikasi, ada dugaan pelanggaran yang tidak terbukti dan memenuhi unsur. Sementara itu, ada sejumlah pelanggaran netralitas ASN yang diteruskan ke Komisi ASN untuk menjatuhkan sanksi. Meski demikian, belum ada pelanggaran yang mengarah ke unsur pidana. Sampai dengan hari ini, kita telah menerima 13 pelanggaran. Bukan pelanggaran ya, 13 laporan. Tentunya laporan ini ada yang memenuhi unsur atau tidak, yaitu unsur formil dan materialnya. Apabila nanti telah menunsur, makanya kita tindak lanjuti. Ada pelanggaran perundangan lainnya, maka kita teruskan seperti ASN. Jika terbukti, maka kita teruskan ke BKN. Bawaslu berharap pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Tebo dapat berjalan aman dan damai. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada. Joko, TVRI Jambi melaporkan. 28 TPS di Kabupaten Tebo masuk kategori rawan pendistribusian logistik. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Pilkada Serentak 27 November 2024. Saudara, dari 569 TPS di Kabupaten Tebo, 28 diantaranya masuk dalam kategori rawan pendistribusian logistik. KPU menyiapkan skema untuk pendistribusian logistik baik jalur darat maupun jalur sungai. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tebo mulai menyiapkan skema pendistribusian logistik Pilkada Serentak tahun 2024. Pasalnya dari 569 tempat pemungutan suara, terdapat 28 TPS yang dinyatakan rawan dalam pendistribusian logistik maupun rawan bencana hidrometeorologi seperti banjir. Jumlah TPS rawan tersebut tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Tebo, salah satunya di Kecamatan Tujuh Koto Ilir dan Kecamatan Sumai. Pasalnya jarak yang ditempuh cukup jauh dan kondisi jalan yang sulit ditempuh. Ketua KPU Kabupaten Tebo, Atiul Fuaidiyah mengatakan, pihaknya telah menyiapkan skema dalam pendistribusian logistik ke tempat TPS rawan. Di antaranya penggunaan jalur sungai untuk daerah yang sulit ditempuh dari jalur darat. Kita lihat dulu rawannya, kalau rawan banjir artinya kan kita harus mempersiapkan di mana tempat jika nantinya memang betul-betul TPS tersebut tidak bisa dipakai, maka harus dipindahkan. Kemudian rawan pendistribusian, di situ artinya kalau misalkan memang jalan yang mau ditempuh untuk pendistribusian logistik itu tidak bisa dilewati, berarti kita cari alternatif lain. Kalau misalkan tadi ada Tujuh Koto, dia harus menyeberang melewati Tujuh Koto. Kemudian ada juga yang rawan itu karena banjir menyeberang sungai. Nah itu bagaimana kita bisa bahwasannya distribusi sampai kepada TPS dengan fasilitas apapun, yang penting bagaimana caranya bisa logistik itu nyampe ke TPS. Selain itu, KPU juga berencana untuk memindahkan TPS yang rawan banjir ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Namun saat ini pihaknya masih melihat situasi dan perkembangan cuaca yang terjadi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi memastikan seluruh logistik pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota 2024 akan tiba di tempat pemungutan suara. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Yogi Ramadhani. Selamat sore Yogi. Ya Yogi, bagaimana laporan terkini terkait tahapan logistik pemilu Yogi? Baik Yogi, dapat saya laporkan bahwa saat ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah memastikan bahwa logistik pemilu pada Pilkada Serentak tahun 2024 ini akan tiba jelang 1 hari sebelum pemilihan Pilkada Serentak, yang dimana tahapan logistik ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama termasuk di dalam wilayah jauh dan sulit, yang dimana akses tersebut mencapai 4-7 jam, dan kategori kedua masuk kategori sedang, yang dimana akses tersebut dengan jarak tempuh 1-2 jam, dan kategori yang ketiga yaitu kategori terdekat, yang dimana TPS berada di dekat lokasi. Untuk tahapan pendistribusian logistik tersebut dimulai pada tanggal 24 November, yang dimana surat logistik pemilu tersebut akan dijemput dari kabupaten, gudang kabupaten, dan akan didistribusikan ke kecamatan hingga ke desa. Nantinya hingga ke desa akan didistribusikan hingga ke TPS. Untuk informasi selanjutnya bahwa TPS saat ini dengan total bahwa Provinsi Jambi memiliki daftar pemilih tetap mencapai 2.695.348 orang, yang dimana secara total bahwa terdapat 6.391 TPS yang tersebar di Provinsi Jambi. Demikian Yogi, kembali ke studio. Ya Yogi, saat ini apa saja logistik pemilu yang belum tiba? Baik, berdasarkan keterangan bahwa Komisioner KPU Kota Jambi, Ron Saroni, bahwa pihaknya mengatakan saat ini logistik surat suara sudah tiba di seluruh kabupaten kota. Untuk persiapannya sudah mencapai 96-97%, yang dimana saat ini surat suara sedang di-packing atau dilipat dan dimasukkan ke kotak suara. Demikian Yogi. Ya Yogi Ramadhani, terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
Saudara, pendistribusian logistik Pilkada 2024 akan mulai dilakukan Minggu 24 November 2024. Dalam pendistribusian ini, KPU meminta kendaraan muatan hasil bumi ditunda melintas sementara agar tidak terjadi kemacetan. Pilkada 27 November 2024, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyiapkan strategi khusus untuk memastikan kelancaran pendistribusian logistik hingga ke wilayah-wilayah terpencil. Hal ini lantaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah memasuki musim penghujan, sehingga sebagian ruas jalan sukar dilalui oleh kendaraan bertonase besar. Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Hodi Jatul Kubro, mengatakan pihaknya akan bersurat kepada pemerintah setempat, dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR, untuk mengantisipasi adanya kemacetan akibat kendaraan milik warga yang membawa hasil bumi dengan kendaraan pengangkut logistik pilkada. Dalam hal ini, surat yang ditujukan kepada pemerintah setempat berupa penundaan keluar masuknya kendaraan hasil bumi milik warga, mulai dari 3 hari jelang pemungutan suara hingga 3 hari pasca pemungutan suara. Dalam pendistribusian logistik nantinya akan tetap dikawal oleh jajaran Polres Tanjung Jabung Timur, TNI maupun personel Dinas Perhubungan di tiap perbatasan kecamatan. Dari hasil rakor kami sudah menyampaikan kepada Pemda juga bahwa kami akan bersurat mengenai jalan, ya, baik kepada PUPR maupun kepada Pemda, itu untuk antisipasi masyarakat membawa hasil panen, ya. Memasuki masa tenang pada 24 November, Bawaslu mengingatkan kepada peserta maupun tim pemenangan pasangan calon untuk tidak melakukan kegiatan kampanye. Tanggal 23 November merupakan hari terakhir bagi peserta pilkada untuk melakukan kegiatan kampanye maupun sosialisasi di tengah masyarakat. Setelah masa kampanye berakhir, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi memastikan akan melakukan pengawasan selama masa tenang yang berlaku 24 November hingga 26 November mendatang. Bawaslu juga telah mengeluarkan surat himbauan kepada peserta pilkada maupun tim pemenangan untuk dapat mematuhi peraturan yang ada pada masa tenang. Pimpinan Bawaslu Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Asnawi mengatakan seluruh jajaran Bawaslu akan melakukan pengawasan, baik itu kegiatan di lapangan maupun di media sosial yang terdaftar di KPU. Seluruh masyarakat, khusus kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Muaro Jambi untuk senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan dalam menyongsong pelaksanaan pilkada 27 November tahun 2024 ini, sehingga tidak terjadi disintegrasi antara masyarakat, walaupun berbeda pilihan namun satu kesatuan tetap dijaga. Pada masa tenang, Bawaslu juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi pengawas partisipasi, terutama dalam pencegahan terjadinya praktik politik uang maupun penyebaran berita bohong. Azam Abnan, TVRI Jambi melaporkan. 8.000 lebih petugas yang disiagakan dalam penertiban alat peraga kampanye. KPU Muaro Jambi berharap peserta pilkada juga dapat menurunkan APK yang didirikan secara mandiri. Dalam penertiban alat peraga kampanye, pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati pada Pilkada Serentak 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi akan mengerahkan 8.182 petugas penyelenggaraan padan ad hoc hingga di tingkat desa dan kelurahan. Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan, penurunan APK akan dimulai besok 24 November, terutama alat peraga kampanye yang disediakan oleh KPU bagi pasangan calon, seperti baliho, umbul-umbul, spanduk dan billboard.
Sementara APK yang dipasang secara mandiri oleh peserta pilkada, KPU meminta penurunan juga dapat dilakukan secara mandiri. Bila masih ada sisa-sisa, kami bersama dengan pihak terkait akan menertibkan juga alat peraga kampanye ini. Pokoknya sampai dengan masa tenang itu, sampai tanggal 26 H-1, kita berharap seluruh alat peraga kampanye tidak ada lagi yang terpasang maupun yang tercecer di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Pada penertiban APK, Supriyadi juga mengingatkan jajaran Badan Ad Hoc untuk tidak tebang pilih dalam menertibkan alat peraga kampanye. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman menerima kunjungan Komandan Korem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Heri Purwanto dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman menerima kunjungan Komandan Korem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Heri Purwanto beserta rombongan. Sudirman mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan dan rem untuk bersilaturahmi dengan pemerintah Provinsi Jambi karena baru mendapatkan amanah untuk menjalankan tugas di Provinsi Jambi. Selain bersilaturahmi, kunjungan ini dilakukan untuk membahas dua hal. Pertama terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, khususnya tentang kesiapan pelaksanaan pilkada. Berbagai informasi mengenai langkah dan upaya untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada menjadi pembahasan utama pertemuan tersebut. Sedangkan untuk membahas kedua, yakni terkait optimalisasi lahan-lahan pertanian daerah dalam upaya mewujudkan swasembada pangan yang menjadi target kerja pemerintah pusat. Pak Danrem 042 Garuda Putih, pertama dalam rangka silaturahmi karena beliau pejabat baru di Korem 042 Garuda Putih. Kemudian yang kedua, berbagi informasi ya terkait dengan apa yang sudah kami lakukan dalam rangka persiapan Pilkada 2024. Saya juga memberikan informasi ke beliau beberapa hal yang perlu diantisipasi terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2024. Kita pernah menemui suatu kondisi di mana distribusi logistik jadi masalah. Jadi salah satunya minta bantu juga dengan beliau untuk jajaran Babinsannya itu bisa membantu untuk pendistribusian logistik ke TPS. Komandan Korem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Heri Purwanto mengatakan, kunjungan ke pemerintah Provinsi Jambi dilakukan dalam rangka silaturahmi khususnya untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas di daerah agar dapat berjalan dengan baik. Salah satunya yakni menyukseskan agenda besar pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Saya sebagai warga baru di Jambi ini silaturahmilah ke Forkopimda supaya bisa menyamakan persepsi sehingga dalam pelaksanaan tugas ke depan saya di Korem 042 Garuda Putih ini bisa bersinergi dengan Forkopimda dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan, terutama yang dekat ini adalah mensukseskan, mengamankan Pilkada serentak. Saya kira begitu. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman secara resmi menyerahkan bonus dari pemerintah Provinsi Jambi untuk peserta STQH Nasional ke-27 Provinsi Jambi tahun 2023 yang berprestasi. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman menyerahkan bonus dari pemerintah Provinsi Jambi untuk peserta STQH Nasional ke-27 Provinsi Jambi tahun 2023 yang berhasil meraih juara dari berbagai kategori pada ajang perlombaan tersebut.
Sudirman mengatakan penyerahan bonus ini merupakan apresiasi serta bentuk kepedulian yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi untuk para kori dan koria daerah dalam upaya mendorong peningkatan prestasi. Pemberian bonus tersebut baru dapat dilakukan Pemprov pada tahun 2024 karena persoalan mekanisme penganggaran. Alokasi pemberian bonus ini masuk dalam APBD perubahan tahun 2024 sehingga pencairannya baru bisa direalisasikan setelah pengesahan APBDP. Pemerintah berharap bonus untuk peserta STQH Nasional ke-27 Provinsi Jambi dapat memberikan dampak positif untuk mengoptimalkan pembinaan dalam upaya memaksimalkan prestasi. Apresiasi dari pemerintah provinsi kepada para kori-koria ataupun para peserta dari Provinsi Jambi yang kemarin berhasil memperoleh juara ya pada saat STQH di Provinsi Jambi. Sebetulnya kan 2023 tuh pelaksanaannya, hanya karena memang kita ada problematika di penganggaran ya. Penganggarannya baru di perubahan ya. Penganggarannya baru perubahan 2024 sehingga baru bisa didistribusikan sekarang. Total ada 5 kori dan koria Provinsi Jambi yang mendapatkan bonus dari pemerintah dengan besaran uang yang berbeda-beda sesuai raihan prestasi mulai dari 50 juta hingga 25 juta rupiah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, saudara, seorang pelajar SMK Negeri 3 Kerinci ditemukan tergeletak bersimbah darah di Jalan Nasional Kerinci menuju Merangin. Diduga pelajar tersebut merupakan korban pengeroyokan dan penganiayaan oleh sekelompok orang. Gazi Albiandra Agli, remaja usia 16 tahun yang merupakan siswa SMK Negeri 3 Kerinci, ditemukan warga tergeletak bersimbah darah di Jalan Nasional Kerinci menuju Merangin, tepatnya di Desa Pulau Sangkar, Kecamatan Batang, Merangin. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah tergeletak di pinggir jalan oleh warga yang melintas. Diduga korban merupakan korban penganiayaan oleh sekelompok orang dari desa tetangga hingga meninggal dunia. Korban warga desa Tarutung, Kecamatan Batang, Merangin ini sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Kejadian ini memicu kemarahan warga desa Tarutung, sehingga warga Tarutung melakukan pemblokiran jalan nasional dan mengakibatkan akses transportasi lumpuh total karena tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Warga meminta aparat kepolisian secepatnya menangkap pelaku penganiayaan tersebut untuk menetralisir dan menghindari bentrok antar warga. Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib menjelaskan, kejadian bermula saat korban bersama 2 orang rekannya mengendarai sepeda motor menuju desa Tamiai pada Kamis malam. Namun saat di tengah jalan mereka dicegat oleh sekelompok orang hingga ketiga korban dikeroyok dan dianiaya sehingga 1 korban meninggal dunia. Sedangkan 2 rekannya mengalami luka serius dan masih dalam perawatan medis. Kejadian sekira pukul 10.22 menitan. Ini ada pemuda di desa Tarutung ini berjalan menggunakan kendaraan bermotor atau roda 2 ke arah. Kemudian di tengah perjalanan dengan gandeng 3 ini ada mereka dihadang langsung dipukul sama seseorang di daerah. Kemudian terjatuhlah yang korban tersebut. Kemudian korban ini dilakukan pertolongan, dibawa ke rumah sakit, akhirnya dinyatakan meninggal. Setelah dilakukan mediasi dengan warga Tarutung, saat ini jalan yang diblokir sudah bisa dilalui. Pihak kepolisian Polres juga masih terus melakukan penyidikan dan pengembangan terkait kasus yang berujung pada meninggalnya seorang pelajar SMK tersebut. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Isak tangis mengiringi pemakaman Gazi Albiandra Agli, korban pengeroyokan dan penganiayaan sekelompok orang di Jalan Nasional Kerinci. Korban dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Tarutung. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi prosesi pemakaman Gazi Albiandra Agli, siswa SMK Negeri 3 Kerinci yang menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan. Jenazah dimakamkan di pemakaman umum Desa Tarutung, Kecamatan Batang, Merangin, Kabupaten Kerinci pada Jumat sore. Di mata keluarga dan kerabat dekatnya, remaja yang akrab disapa Gazi tersebut dikenal sebagai sosok yang sederhana, baik dan mudah bergaul. Mereka tak menyangka Gazi meninggal dunia dengan cara yang tragis. Pihak keluarga mendesak pihak kepolisian agar pelaku secepatnya ditangkap dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Kami pelaku yang sudah
melakukan hal tersebut kepada anak kami. Kami ingin dihukum seberat-beratnya, seadil-adilnya. Hingga kini sejumlah terduga pelaku sudah berhasil ditangkap. Pihak kepolisian Polres Kerinci masih terus melakukan penyidikan dan pengembangan kasus tersebut. Sementara 2 korban lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Untuk pelaku sendiri kami masih dalam tahap pengejaran. Ada 2 yang sudah kita identifikasi, identitasnya, nama-namanya sudah kita dapat. Nah, kita silakan mengejar ke rumah yang bersangkutan. Dia tidak, yang bersangkutan belum ada di sana. Tapi kami semaksimal mungkin berusaha untuk sesegera mungkin menangkap para pelaku. Kalau perkiraan orang dari para pelaku, kami pastinya nggak tahu. Kurang lebih di atas 4 atau 5 orang. Sebelumnya, korban ditemukan tewas oleh warga yang melintas tergeletak bersimbah darah di tengah Jalan Nasional Kerinci menuju Merangin. Tepatnya di Desa Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin pada Kamis malam dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dalam segmen Lintas Andalas. Di antaranya Kejati Bengkulu minta seluruh jajarannya untuk tetap menjaga netralitas pada Pilkada 2024. Informasinya usai jeda. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Saifuddin Tagamal menegaskan kepada seluruh jajaran Kejaksaan Seluma agar bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada Seluma yang hanya tinggal kurang dari seminggu lagi. Hanya menghitung hari akan menjelang hari pemungutan suara Pilkada 2024 secara serentak dan termasuk di Kabupaten Seluma. Maka dari itu, Saifuddin Tagamal, Kejati Bengkulu menegaskan meskipun secara pribadi setiap jaksa memiliki hak untuk memilih, namun secara institusional seluruh jajaran kejaksaan harus menjaga netralitas dalam ajang demokrasi ini. Pilkada Seluma yang akan memasuki puncaknya pada 27 November mendatang diharapkan Kejati kepada jaksa untuk bebas dari praktik politik praktis yang melibatkan aparat penegak hukum. Instruksi ini menurut Kejati sudah diterima dengan tegas dari Kejaksaan Agung yang memastikan akan menindak setiap jaksa yang terbukti tidak netral atau menyalahgunakan wewenangnya dalam proses pilkada. Kejaksaan Agung juga menegaskan bahwa netralitas ini tidak hanya berlaku di daerah, tetapi juga di tingkat pusat. Semua jajaran kejaksaan diminta untuk menghindari segala bentuk keterlibatan dalam politik praktis. Tadi disampaikan Pak Kajari juga, dan ada instruksi dari Jaksa Agung nomor 4 tahun 2024, bahwa seluruh aparat kejaksaan, baik di pusat maupun daerah, harus bersikap netral. Siapapun pilihannya, silahkan itu masalah pribadi. Tapi secara institusional, kejaksaan netral, tidak memihak salah satu pasangan calon. Dengan demikian, seluruh jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia diharapkan dapat menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, terutama selama masa-masa penting dalam pelaksanaan pilkada. Kontributor Seluma Denny Putra TVRI Bengkulu melaporkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pasaman mencatat sebanyak 536 pemilih pindah memilih keluar daerah. Sementara untuk pemilih dari luar daerah yang pindah memilih ke Kabupaten Pasaman tercatat sebanyak 533 orang. Ratusan pemilih pindah pemilih itu didominasi dengan alasan pekerjaan. Setelah membuka layanan pindah memilih pada tahap pertama untuk 9 kategori dan tahap kedua untuk 4 kategori, KPU mencatat sebanyak 536 warga Kabupaten Pasaman pindah memilih ke luar daerah. Selain itu, juga terdapat sebanyak 533 pemilih dari luar daerah pindah memilih ke Kabupaten Pasaman. Pindah memilih didominasi dengan alasan pekerjaan. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Pasaman Sulastri mengatakan, untuk data pemilih pindahan semuanya sudah lengkap, dan nanti pemilih tambahan bisa datang ke TPS untuk memilih dan membawa formulir model A pindah memilih. Lalu untuk warga Kabupaten Pasaman yang sudah memiliki hak pilih, namun tidak terdaftar sebagai DPT dan juga tidak masuk dalam data pindahan,
KPU mengimbau agar tetap datang ke TPS di hari pemilihan nanti dengan membawa dokumen bukti berupa KTP elektronik. Tanggal 20 November, hari terakhir pengurusan pindah memilih di Kabupaten Pasaman telah melayani sebanyak 533 pemilih yang melakukan pengurusan pindah memilih, pindah masuk, kemudian pindah keluar sebanyak 536 pemilih. Kalau untuk kategorinya paling banyak adalah dengan alasan bekerja di luar domisilinya atau bertugas pada saat hari pemungutan suara. Tetapi ada juga pemilih dengan alasan pindah domisili. Tentu kalau pindah domisili ini dapat bukan hanya lingkupnya antar sumbar, antar bisa dilakukan oleh pemilih yang dari luar provinsi, tapi dengan syarat sudah mempunyai KTP di Kabupaten Pasaman atau Provinsi Sumatera Barat. KPU Kabupaten Pasaman juga mengimbau agar masyarakat menggunakan hak pilih mereka di hari pemilihan nanti dan untuk memastikan terdaftar sebagai pemilih. Masyarakat juga bisa mengecek langsung data mereka secara online di website yang telah disediakan oleh KPU. Dari Kabupaten Pasaman, demikian laporan Zulfikar, TVRI Sumatera Barat. Melalui lomba seni rupa melukis, Kodim 0407 Kota Bengkulu bersama KPU Kota Bengkulu mengajak ratusan pelajar yang merupakan pemilih pemula untuk berpartisipasi pada Pilkada serentak mendatang. Pelaksanaan pencoblosan Pilkada serentak tinggal menyisakan beberapa hari lagi. Kodim 0407 Kota Bengkulu bersama KPU Kota Bengkulu terus berupaya melakukan gerakan dan edukasi kepada masyarakat untuk memberikan hak suaranya agar partisipasi pemilih dapat tumbuh positif. Salah satunya dengan menggandeng para pemilih pemula di kalangan pelajar melalui perlombaan seni rupa melukis. Ratusan pelajar SMA dan SMK sederajat ini berlomba membuat karya lukisan yang bertemakan pilkada. Meski diguyur hujan, semangat para pemilih pemula ini tak luntur dan fokus membuat karya terbaiknya. Dandim 0407 Letkol Infantri Widi Rahman mengatakan, perlombaan ini selain untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, juga untuk mewadahi bakat seni dari para pelajar. Mengedukasi mereka untuk supaya ke depannya mereka bisa menggunakan hak pilih mereka, karena mereka menyadari bahwasanya suara mereka itu sangat penting untuk menentukan perjalanan bangsa, khususnya perjalanan Bengkulu pada saat pilkada di Bengkulu. Salah seorang pemilih pemula Agung mengungkapkan siap memberikan hak pilihnya dan menolak golput pada pilkada mendatang. Buat poster ini mengajak generasi muda untuk menentukan masa depan bangsa. Sudah ada. Sudah ada. Berarti kita tidak golput ya? Iya. Hairil Ansori, TVRI Bengkulu melaporkan. Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Yogi Aprilianto. Dan saya Cynthia Permada bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.